dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan kajian kita yaitu memahami ilmu usul fiqh yang tentunya pemahaman ini harus kita pelajari betul ilmu ini harus kita pelajari betul dan dipahami agar kemudian menjadi pemutus mata rantai di dalam perbedaan. Karena Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat kitabnya namanya Al-Muwafaqat, kitab usul fiqh. Imam Syatibi ini mazhabnya mazhab Maliki. Dia menulis kitab namanya Al-Muwafaqat. Ada kitabnya yang lain namanya Al-I'tisam. Kemudian ada namanya kitabnya Al-Ifadat Al-Insyadat, Al-Ifadat wal-Insyadat. Kemudian juga ada fatwa-fatwanya yang dikumpulkan namanya Fatawa Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini dia sangat menentang yang disebut dengan mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf itu maksudnya adalah memelihara perbedaan pendapat. Dia mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu tidak boleh dipelihara, kata dia, karena itu akan makin membuat jelas tentang lemahnya metode yang diusung oleh umat Islam, katanya. Terus dia ungkapkan lagi bahwa yang paling bagus, kata dia, ini pendapatnya bahwa orang boleh berbeda pendapat kemudian memperdebatkan pendapatnya kemudian mengerjakan pendapatnya Jadi kalau yang selama ini misalnya yang disebut mura'atul khilaf itu adalah memelihara perbedaan. Menurut dia, kalau perbedaan itu dipelihara, maka suatu waktu dia akan menjadi bom waktu bagi perpecahan dan menjadi pemicu bagi perpecahan di antara umat Islam. Karena dipelihara. Makanya seperti Malaysia itu kan mazhabnya mazhabnya Syafi'i gitu. Saudi itu mazhabnya Hambali, atau mereka nggak mau disebut begitu dan lebih banyak maunya disebut Salafi begitu atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan Wahabi begitu. Kalau di Indonesia dijaga itu mura'atul khilaf itu, sehingga kemudian ketika datang pendapat-pendapat baru misalnya dari Saudi, itu kemudian menjadi pemicu. Makanya dulu kenapa para ulama itu sepakat bahwa talfiq itu seseorang berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain, itu kemudian tidak diperbolehkan. Karena itu nanti memelihara perbedaan itu, dan akan sulit pada seseorang yang disebut dengan awam, kata Imam Asy-Syatibi itu, sulit nanti bagi seseorang yang disebut awam ini untuk nanti membedakan dalam praktik berpindahnya dia, sulit membedakan mana yang salah, mana yang benar, atau mana yang disebut perdebatan, sulit bagi orang awam. Makanya Imam Asy-Syatibi atau kelasnya Imam Asy-Syatibi ini, kalau dia seorang ulama tapi dia tetap berpegang kepada satu mazhab aja. Dulu ulama-ulama begitu, ada namanya Ibnu Qudamah misalnya. Belakangnya dia tulis
Al-Hambali begitu. Ada misalnya Imam Nawawi, belakangnya Asy-Syafi'i gitu. Jadi mereka tuh, Imam Bukhari misalnya itu kan Syafi'i mazhabnya. Jadi mereka saja terhadap diri mereka itu mereka khawatir itu. Padahal mereka berilmu, ya, tapi mereka memilih itu bukan sebagai fanatisme, karena mereka faham pasti ada perbedaan. Di tataran, ya, para orang-orang awam tidak mengerti bahwa itu perbedaan dan perdebatan. Maka ketika dia mendengarkan sebuah ceramah yang kemudian tertarik pada ceramah itu, maka keawamannya mengikuti, menuntut ilmunya itu, sehingga orang-orang itu kemudian menjadi fanatik gitu. Itu bedanya, ya. Jadi kalau mereka, ya, mazhabnya Syafi'i, Hambali, Hanafi gitu, ya, mereka tidak fanatik. Salah satu contoh tidak fanatik itu adalah tidak inginnya menciderai orang lain dalam pendapatnya gitu. Tapi mereka tidak mura'atul khilaf, tidak menjaga perbedaan itu, ya, tidak. Mereka tetap mengatakan kami, apa yang kami lakukan kami anggap benar. Tapi dalam diri kami tidak menyalahkan orang lain yang berbeda gitu. Nah, itu kritikan Imam Asy-Syatibi, ya. Nah, hari ini, ya, kita akan belajar tentang apa tujuan, ya, syariat itu diturunkan, ya. Dulu pernah saya singgung bahwa syariat itu diturunkan itu untuk kemaslahatan manusia. Apa yang disebut dengan maslahat? Maslahat itu adalah kebaikan untuk semua. Itu namanya maslahat. Ada namanya hasanah atau istihsan. Kalau hasanah atau istihsan itu kebaikan untuk pribadi, ya. Makanya maslahat itu kadangkala, ya, mengorbankan seseorang, ya, untuk kebaikan yang lainnya dalam perdebatan atau perbedaan. Misalnya saya contohkan, Imam Asy-Syafi'i itu waktu dia berguru di Irak, ya, kepada muridnya Imam Hanafi, karena Imam Hanafi sudah meninggal waktu itu, dia datang ke Irak. Ketika sholat subuh, kan dia dari Mekah itu, dari Madinah itu. Ketika sholat subuh, dia tidak pakai kunut itu, mengikuti atau mengorbankan dirinya untuk mengikuti, ya, jamaah yang yang tidak melaksanakan kunut, ya. Dia korbankan dirinya. Itu namanya apa? Maslahat. Cara berkorbannya bagaimana? Dia ikuti tidak adanya kunut itu. Itu namanya maslahat. Jadi maslahat itu bukan saya, tapi orang di luar saya. Itu maslahat. Kalau kita kan sekarang enggak. Maslahat itu kebenaran saya, kebaikan saya, orang lain saya enggak tahu. Makanya syariat itu ketika disebutkan rahmatan lil alamin, berarti dia adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Maka kata Imam Abu Zahra, ya, dalam kitab usul fiqihnya, itu ulama yang hidup di tahun 1960-70, ya, kalau saya tidak salah, baru saja itu, ya. Dia katakan bahwa maslahat itu, ya, saya sengaja pelan-pelan, ya, karena ini agak susah gitu. Makanya suara saya pun agak saya turunkan sedikit volumenya, begitu, ya. Karena saya kadang-kadang bingung juga gitu. Ini diomongin gimana ya caranya, ya, gitu, ya. Karena maslahat itu ketika dia terlaksana, ya,
dia akan memunculkan 3 hal, kata Imam Abu Zahra. Ya. Yang pertama katanya adalah iqamatul adli. Ya. Maka akan muncul di dalamnya katanya penegakan keadilan di segala sektor. Makanya teorinya Abu Zahra ini ditulis oleh seorang cendekiawan, ya, namanya Muhammad namanya, ya. Masih ada orangnya gitu ya. Itu dia menulis, ya, ada 3, nanti saya sebutkan 3-nya itu ditulisnya untuk apa namanya, memberikan informasi, ya, atau menimbang tentang kebenaran perbankan. Nah, tapi itu nggak usah terlalu jauh kita, ya, karena kebetulan saya dosen ekonomi, itu saya sering nguji itu gitu. Nah itu enggak lah, sudah. Tapi yang penting ketika maslahat ini muncul, dijalankan, maka yang pertama kita akan melihat iqamatul adli, mendirikan keadilan, menegakkan keadilan. Maka akan tegak keadilan itu kalau maslahat itu muncul dalam segala sektor, baik itu, ya, sektor ekonomi, sektor politik, ya, atau sektor agama sekalipun itu. Makanya ada pada masa dinasti Abbasiyah, ya, dan kemudian kalau saya tidak salah di masa Turki Utsmani juga ada, tapi Abbasiyah yang paling pasti itu, ya, pada masa Panglima Nuruddin Az-Zenki, kalau salah apa namanya, Qutus, ya, ada namanya panglima besar dulu namanya Qutus itu. Nanti baca sejarah lah itu. Itu mereka mendirikan mahkamah sesuai dengan mazhab yang dianut oleh orang itu. Jadi ada pelanggar dari mazhab Hanafi, maka kemudian dia diadili dengan mazhab Hanafi. Tegak keadilan itu, ya. Kalau dia bertengkar dengan seorang yang mazhabnya Hambali, berbeda pendapat begitu atau berbeda mazhab, maka akan diadili, ya, oleh dua mahkamah, ya, 2 hakim yang berbeda juga. Dalam masalah agama tegak keadilan itu. Jadi masalah ekonomi, politik gitu, ya, terus kemudian masalah agama, ya. Nah, itu tegak keadilan. Yang kedua kata Imam Abu Zahra, akan muncul jalbul masalih, ya, akan muncul, ya, kemanfaatan dari maslahat yang sudah muncul itu. Jadi kemanfaatannya manusia jadi baik, jadi damai, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang merasa benar, karena kebaikan-kebaikan itu muncul. Jalbul masalih, menjaga kemanfaatan maslahat. Kemudian yang ketiga kata Imam Abu Zahra, ya, akan muncul namanya, ini yang paling penting, tahdzibul fardi. Menurut Imam Abu Zahra ini yang paling sulit, ya, untuk dilihat dari umat Islam. Karena kalau sudah berbicara kemaslahatan, maka tahdzibul fardi ini pasti akan muncul, yaitu pendidikan individu. Jadi setiap individu saling memahami individu lainnya. Jadi ada pendidikan bagi dirinya. Ya, kalau sudah tegak kemaslahatan. Tapi kalau kemaslahatan versi dirinya, maka dia tidak akan mampu mendapatkan pendidikan untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang kalau kemaslahatan itu muncul, ya, maka individu kita pasti akan terdidik. Itu kata Imam Abu Zahra. Ya. Jadi tidak perlu lagi disebutkan kata toleransi, karena sudah terdidik di dalam diri manusia ini atau setiap individu, terdapat di dalam dirinya sudah toleransi tanpa dia harus mengatakan itu. Makanya, ya,
Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa al-muamalatu katanya mabniyatun 'alal mulazamah. Dibalik oleh ulama itu. Sedangkan al-ibadatu katanya mabniyatun 'alal musamahah. Muamalah itu ya, itu dibangun di atas sesuatu ikatan yang kuat. Muamalah itu kalau enggak akan rusak. Makanya kenapa ada kaidah lain mengatakan hukmul hakim manutun bil maslahah. Keputusan pimpinan itu pasti mendatangkan kemaslahatan. Ya gitu. Sampai begitu ikatan supaya jangan terjadi perpecahan. Makanya muamalah kita mesti diikat kuat. Ya. Toleransinya di dalam itu adalah dengan mengikat kuat pada aturan-aturan yang ada. Makanya nanti kita akan berbicara tentang hukum syarak yang kita sebut dengan taklifi dan wad'i, tapi itu nanti. Ya. Jadi ikatannya kuat. Alal mulazamah. Toleransinya adalah dengan adanya ikatan-ikatan yang kuat itu. Jadi misalnya di masjid ini, kalau masjid ini mau jalan, maka ikatan antara individu ini dengan peraturan-peraturan yang ada mesti kuat. Kalau tidak bisa, nggak akan jalan masjid ini. Saya misalnya, saya contohkan, saya ngajar online. Sampai sekarang kan masih online itu, saya ngajar. Saya mewajibkan mahasiswa saya mesti on cam, kameranya mesti nyala dan orangnya mesti kelihatan di kamera itu. Kalau enggak saya keluarkan dari kelas. Itu namanya alal mulazamah, ikatan-ikatan itu. Agar apa? Pertama, tidak ada yang tergoda untuk melakukan perbuatan buruk. Gitu, kalau ikatannya kuat. Gitu ya. Karena nanti ada satu orang berbuat buruk, kalau dibiarkan yang lainnya akan tergoda begitu. Itu kalau tidak kuat ikatannya. Akan tidak ada penghormatan di antara setiap individu. Gitu. Kita di masjid saja itu terjadi itu. Jadi penghormatan kita kepada orang lain itu adalah sebuah respon keagamaan yang paling tinggi itu kalau menurut para ulama itu. Sebenarnya ya. Makanya kaidah yang selanjutnya tadi disebut al-ibadatu mabniyatun 'alal musamahah. Dibalik bahwa ibadah itu bahkan didirikan di atas toleransi yang tinggi kepada Allah itu. Ibadah itu. Apa contohnya? Saya tadi dari Bandung. Ya, karena dari kemarin saya ada acara di Bandung. Baru pulang tadi langsung kemari ya, alhamdulillah sampai gitu. Makanya tadi waktu di WhatsApp saya diam aja gitu. Yang penting insya Allah hadir lah gitu. Saya tuh sholat di jamak itu. Itu artinya ada toleransi dalam ibadah kepada Allah. Nggak bisa kan aslinya sholat tuh berdiri, nggak bisa berdiri boleh duduk. Itu namanya toleransi itu, musamahah. Dalam beragama, dalam beribadah kita tidak diikat kuat itu untuk itu. Toleransinya banyak. Ramadan nanti kalau yang sakit boleh tidak usah puasa, ganti di waktu lain. Kalau nggak bisa ganti bayar fidyah. Itu disebut musamahah namanya. Tapi kalau dalam ikatan muamalah jangan sakiti saudaramu. Bahkan ada hadisnya, minta maaf dulu kepada saudaramu itu baru Allah ampuni dosa kita. Itu luar biasa. Makanya kata para ulama begitu itu kaidah itu. Bukan saya yang buat ya. Ingat-ingat itu Pak. Ya, ibu-ibu juga kalau ada di atas. Ingat-ingat bahwa jangan dibalik. Jangan dibalik itu. Ya. Oh, ibadah itu seakan-akan ketat sekali, jangan dibalik. Ibadah itu Allah berikan banyak kelonggaran yang sesuai dengan syariat. Tapi kelonggarannya pasti ada. Setiap ibadah ada rukhsahnya. Dan setiap ibadah ada azimahnya, ada ketentuan-ketentuan bakunya.
Tapi ketentuan baku itu bisa ada keringanan di dalamnya. Tapi kalau bermuamalah nggak bisa. Dia mesti dibangun di atas mulazamah. Kalau nggak, rusak dunia ini. Contoh, kalau tidak ada lampu merah, Pak, kita bisa tabrakan. Itu namanya mulazamah itu, ikatan kuat itu. Harus patuh tuh sama lampu merah. Kalau nggak bisa nabrak itu. Siapa yang buat peraturan itu? Manusia kan? Tapi Allah katakan mulazamah, para ulama mengatakan mesti itu alal mulazamah. Makanya ada tekanan-tekanan kepada manusia supaya mau saling mengikat, saling menghormati. Maka saya katakan tadi, penghormatan kita kepada manusia adalah ciri agama yang paling tinggi itu. Kalau bapak sholat pakai singlet aja, Pak, sama sarung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Silakan aja. Sah sholatnya, sah kok. Cuma secara tahsiniyat, kalau dalam usul fikih, nanti kita bicarakan hari ini kalau sempat. Itu tidak baik karena itu adalah etika. Itu. Tapi secara hukum itu sah saja. Pakai singlet segini. Teman saya dulu begitu. Bahkan saya lihat di kampung-kampung, saya pernah ke daerah Kabupaten Batubara namanya, di Asahan. Ada bapak-bapak sholat itu sarung itu dia selempangkan begini sehingga menutup tubuhnya. Baru dia pakai sarung lagi di bawah. Baru dia sholat. Terus saya tanya, Pak, bapak, ya kan sah katanya, tidak apa-apa. Ini pakaiannya bersih katanya. Tapi kalau bapak datang ke kantor tidak pakaian yang bagus, itu mulazamah namanya sama manusia. Itu tercatat sebagai karyawan yang nggak patuh itu. Saya ngajar besok jam 7 pagi. Kalau saya ngajar lewat jam 7 pagi, saya harus izin dulu. Kalau tidak izin, berarti saya tidak patuh terhadap peraturan kampus. Antar manusia. Mabniyatun 'alal mulazamah. Imam kita, jangan kita terobos kita jadi imam kalau beliau ada. Itu namanya mulazamah namanya. Jangan kita beliau yang imam karena beliau haknya besar di sini untuk jadi imam, karena sudah kita sepakati. Jangan kita terobos, nggak boleh itu, nggak ada etika namanya. Makanya mulazamah itu. Kalau kita menerobos beliau ada, maka kita melanggar kesepakatan. Menunjuk beliau jadi imam, mengangkat beliau jadi imam, kemudian kita langgar sendiri dengan diri kita. Jangan. Makanya ada di masjid di dekat MT Haryono yang besar itu, yang di pinggir jalan itu. Tahu ya? Kalau bapak mau pergi dari Bekasi ini ke Jakarta, itu ada sebelah kiri di MT Haryono itu. Besar tuh. Udah ketutup gedung-gedung, tapi pinggir jalan tuh. Saya dulu sering sholat di situ. Pada suatu saat imamnya telat, belum datang. Sholat asar nih. Belum datang, ada jamaah yang tiba-tiba iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, iqamah lah dia. Padahal ada muazinnya yang selalu iqamah, kita tahu itu. Dia tidak melakukan iqamah karena imamnya belum datang. Tiba-tiba imamnya datang dari belakang. Apa kata imamnya? Nah, ini namanya mulazamah ya. Kata imamnya kepada muazinnya, iqamah kembali katanya. Itu namanya mulazamah. Apa boleh 2 kali iqamah dalam boleh aja, tidak ada masalah hukumnya itu. Tapi dalam muamalah itu nggak dibenarkan karena melanggar hukum. Setiap masjid itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan.
Kita jalankan tuh mulazamah, alal mulazamah tadi. Harus, karena dulu mau dibangun-bangun tiba-tiba lesu, mereka tuh apa namanya, mandek gitu. Mau dibangun mandek, mau dibangun mandek. Bukan nggak ada uangnya, tapi nggak ada yang mendorongnya. Ya saya mendorongnya, ya saya dorong. Tuh Pak Asep. Jadi menjaga agama itu bukan menjaga perbedaan, tapi orang mesti mengikuti apa yang berbeda ketika dia ketemu di tempat dia ada. Nah itu wajib mengikuti sebenarnya. Makanya saya agak sedikit kadang-kadang marah juga gitu, tapi ini minta maaf ya, maaf kali. Kalau misalnya di sini ada kunut, bapak itu ada yang nggak kunut gitu, itu nggak mura'atul khilaf namanya. Nah, itu yang disebut Imam As-Shatibi lemahnya metode kita itu. Mestinya kan kita ikut aja gitu. Kalau dia nggak kunut ya nggak kunut gitu. Jangan keyakinan saya itu namanya memunculkan perbedaan yang suatu saat menurut Imam As-Shatibi itu menjadi ranah yang tidak baik. Nanti kapan kalau aku berkuasa jadi imam, jadi ketua masjid di sini, pokoknya nggak ada kunut. Jadi begitu. Coba bayangin aja itu. Karena lumrah itu terjadi di setiap masjid itu. Ada perebutan-perebutan kayak begitu. Itu nggak baik. Harusnya yang sudah disepakati dijalani. Seperti ulama-ulama kita dulu waktu mendirikan negara ini. Disepakati Pancasila itu. Makanya menjaga agama ini menjadi nomor satu. Tapi bukan menjaga agama ini dengan perbedaan masing-masing, tetapi menjaga agama ini bagaimana menjalankan agama itu. Makanya kan kayak sekarang misalnya azan dianalogikan dengan suara anjing itu kan nggak quote and quote itu ya, nggak head to head lah gitu ya. Harusnya sama lonceng lah ya, lonceng gereja gitu ya, itu atau ibadah-ibadah ritual di vihara misalnya, itu boleh, itu nggak apa-apa. Saya kira itu sudah bagus kalau analoginya begitu. Itu kan kesalahan menganalogikan itu. Nah itu jadi penyebabnya apa? Jadi agama Islam ini seakan-akan ekstrim dengan itu gitu. Itu kan tidak menjaga agama namanya Pak. Harusnya kan disepakati bahwa azan itu memang wajib dikumandangkan, dan azan itu wajib diperdengarkan, dan azan itu mesti dikumandangkan dengan lantang, sebagaimana Nabi Ibrahim disuruh Allah itu untuk memanggil orang-orang berhaji. Kan waktu itu kan diprotes, gimana saya memanggil orang berhaji? Kata Allah, panggil aja dari bukit tuh. Nanti urusan datangnya mereka itu urusan aku, kata Allah. Maksudnya hatinya yang diberikan hidayah sama Allah sehingga datang ke Mekah, datang ke masjid. Jadi orang azan itu ya azan, dan itu prakteknya Bilal misalnya. Kenapa mesti azan di atas Ka'bah berdiri? Suaranya lantang nyaring kemana-mana. Ya mesti diperdengarkan. Nggak ada yang namanya volumenya tuh terlalu kencang begitu, nggak ada. Ya azan diperdengarkan. Lantang ya harus lantang. Iya, itu salah dalam menganalisa itu. Kita sekarang banyak orang Islam yang oh ya juga ya, itu kan toleransi. Bukan, ini masalah agama, ini menjaga agama itu. Orang lain yang mesti bertoleransi dengan kita karena itu masalah agama. Sebagaimana ada agama lain yang mendirikan rumah ibadah, silahkan aja, karena untuk kegiatan mereka. Kita bertoleransi dengan mereka gitu kan. Bukan kita yang mempunyai syarat agama, kita bertoleransi dengan mereka, bukan itu maksudnya Pak. Toleransi itu kita bertoleransi kepada orang lain gitu. Jadi mereka bertoleransi sama kita, kita pun bertoleransi juga sama mereka. Apa toleransi? Buktinya bertahun-tahun hidup di Indonesia ini nyaman-nyaman aja.
Itu bukti itu. Itu toleransi kita tuh. Nah sekarang toleransilah, bertoleransi sama-sama. Tapi di dalam diri kita, di dalam internal kita nggak mampu menjaga agama itu maksudnya. Makanya kita diperintahkan menjaga agama kita. Azan ya? Belum ya? Belum. Iya. Nah yang kedua, kita diminta menjaga jiwa. Makanya umat Islam itu nggak boleh membunuh sembarangan itu. Makanya Islam marah kalau para ulama marah itu kalau misalnya ada orang-orang yang membunuh orang lain tanpa sebab. Kan membunuh itu hanya dibolehkan dalam peperangan saja atau dalam qisas itu. Selain itu nggak boleh membunuh. Atau terdesak harus berkelahi dan akhirnya terjadi pembunuhan, tapi itu tidak sengaja. Islam begitu, menjaga jiwa. Makanya ketika dikatakan bahwa ada orang Islam yang teroris kemudian menjadi label begitu ya. Saya kemarin nonton film India Pak di TV, apa judulnya ya, saya lupa itu menggambarkan apa tentara-tentara India itu menjaga Kashmir. Kashmir itu kan mayoritasnya orang Islam. Jadi yang digambarkan di dalam gambaran itu bahwa orang Islam tidak bisa dipercaya di Kashmir itu. Ini kan penggambar ini bahaya sekali. Seakan-akan orang Islam itu teroris begitu. Ya, makanya saya kadang-kadang malas nonton film-film gitu. Tapi kemarin saya penasaran nih, Kashmir ini kayak apa sih gambarannya gitu, oleh film India itu sendiri. Jadi menjaga jiwa itu penting bagi kita. Dan di Al-Quran sudah disebutkan bahwa kalau ada orang membunuh, dia seperti membunuh seluruh manusia. Itu ibaratnya itu. Itulah bentuk kasih sayang itu. Datang pendeta Saifuddin itu kemarin. Ini kan dihapus 300 ayat katanya. Emang dia nabi, dia punya otoritas itu. Yang begitu pun itu nggak ditangkap Pak. Herannya juga itu. Ya, udah lari ke Amerika dulu dia, gitu. Iya. Sudah deh. Ya, silakan azan dulu. Saya lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
'ala shalah, hayya 'ala Akbar, la ilaha illallah. Kita lanjutkan ya. Nah, itu yang kedua, menjaga jiwa. Itu primer. Yang ketiga adalah menjaga akal. Nah, makanya orang yang kemudian mengatakan ya, nanti dalam apa ya? Dalam usul fikih dan fikih ini ada ulama-ulama yang dibedakan. Ada yang saya sebutkan yang lalu, ada ulama ahlul hadis, ada ulama ahlul ra'yi. Ada ulama yang memakai hadis tekstual, ada ulama yang memakai rasionalitas. Sebenarnya nggak ada itu, nggak ada. Ya, misalnya contoh, ya saya waktu ke Mesir yang lalu itu ada buku baru, ya, yaitu kumpulan hadis-hadisnya Imam Abu Hanifah. Ya. Hadis-hadis Imam Abu Hanifah itu ya dikumpulkan dalam satu kitab, itu baru cetakan tahun 2021 ya, waktu yang lalu itu. Baru keluar bulan, saya datang bulan 10, itu keluarnya bulan Juli atau Agustus gitu, saya beli itu. Nah, Imam Abu Hanifah ini dituding ahlu ra'yi. Bukan. Imam Abu Hanifah ini lebih berani mengembangkan ijtihadnya dari hadis itu atau dari Al-Quran, tapi dia tetap ahli hadis. Sedangkan Imam Ahmad ibnu Hanbal adalah orang yang tidak berani mengembangkan ijtihadnya, karena menurut dia bahwa kalau ada sahabat, ada tabi'in yang berfatwa, maka dia ikuti aja itu. Dia nggak mau kemudian membuat pendapat baru. Jadi ada yang begitu. Nah, kemudian didikotomi oleh kita, ada ahlul hadis, ada ahlul ra'yi. Yang sebenarnya nggak perlu ada. Kenapa? Karena menjaga akal, ya, disepakati itu di dalam Al-Quran, ya, bahwa akal itu sesuatu yang diperintahkan Allah untuk digunakan. Maka akal mesti dijaga. Kenapa? Biar agama ini terjaga dengan adanya akal. Makanya kalau di Al-Quran, Bapak lihat, nanti tanya imam kita tuh, ada afala taqilun, afala yaqilun, akal semua itu. Jadi menjaga akal itu wajib gitu. Karena untuk mengembangkan agama ini tidak bisa dengan tidak adanya akal gitu.
Tapi ada orang yang menganggap kita tidak perlu terhadap rasionalitas itu, ra'yu namanya. Ada yang mengatakan, oh itu ra'yu aja itu. Padahal semua ulama melakukan itu. Misalnya contoh ya, saya contohkan aja misalnya. Dari mana ada ulama hadis, kalau hadisnya bertentangan, ini saya contohkan. Hadisnya satu, tapi dipertentangkan sanadnya gitu. Itu pakai akal tidak itu? Kira-kira. Yang A mengatakan dhaif, yang B mengatakan sahih. Cara mereka merajut untuk sampai kepada keputusan itu, pakai akal atau tidak itu? Pakai akal itu. Pakai pendapat tidak? Pakai pendapat. Karena mengklasifikasi orang itu tidak sembarangan. Kalau tidak pakai akal, kalau tidak pakai pendapat. Tapi ada orang yang sangat percaya bahwa enggak, dia enggak menggunakan ra'yu itu. Padahal menggunakan ra'yu. Misalnya yang dulu ada misalnya gini. Oh, kucing itu kotorannya tidak najis. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa dia hidup di antara kita dan tidak najis, kata Rasulullah. Saya ingin perlihatkan bahwa keputusannya itu, keputusan yang mengatakan itu keputusan ra'yu. Mari kita lihat. Dia menyimpulkan dari hadis Nabi itu bahwa seluruh yang di kucing itu tidak najis. Itu ra'yu tidak? Pendapat tidak itu? Pendapat. Bagaimana kotoran kucing, kencing kucing tidak najis itu? Dari mana dia menyimpulkan? Dari hadis. Dengan apa dia menyimpulkan? Dengan pendapatnya. Ya, akal. Nggak ada orang nggak pakai akal itu. Tapi kita bilang enggak, itu hadisnya ada. Bagaimana dia menyimpulkan? Sedangkan di hadis lain kotoran kambing saja najis. Bagaimana itu? Kalau tidak dengan ra'yu itu. Ya. Jadi tidak ada ya yang kita sebut dengan tidak memakai akal itu, tidak memakai ra'yu. Maka jangan memberikan penilaian negatif kepada orang-orang yang mencari tafsiran atau penjelasan hadis secara kontekstual namanya. Itu pasti melakukannya dengan akal dan kemudian mengeluarkan pendapat yang kita sebut dengan ra'yu itu. Nggak ada itu. Kalau bapak berpihak kepada satu ulama, kira-kira itu ra'yu atau bukan? Pendapat atau bukan? Pendapat. Bagaimana bapak berpihak kepada satu ulama kalau bapak nggak punya pendapat? Itu pendapat bapak itu boleh aja, tidak ada masalah. Tapi jangan dikatakan itu bukan ra'yu. Ada orang enggak, itu enggak ra'yu, ini ulama. Dari mana dia mengetahui itu? Saya contohkan misalnya, kan ada perdebatan ulama-ulama itu. Kita pilih satu ini. Dari mana kita bisa memilih ini kalau tidak ra'yu yang memilihkannya itu? Kalau bukan pendapat. Dari mana? Tapi seakan-akan kita katakan enggak, itu enggak ra'yu, kan aneh itu. Saya suka pendapat A, ulama A misalnya. Kenapa saya suka ya? Oh, saya cari tahu. Oh, ini menurut ulama A ini hadis ini sahih. Oh, berarti benar nih. Itu kan ra'yu itu. Menentukan sanad itu, Pak, tidak mudah itu. Itu melalui pertimbangan-pertimbangan akal yang luar biasa itu. Ya. Apalagi kalau kita nggak ketemu orangnya yang mau kita kaji, misalnya orang ketiga setelah Rasulullah itu, kita nggak kenal tuh semua orang itu, siapa orang itu, kita kaji ini si fulan ini dhaif atau sahih, kemudian kita cari di apa namanya di sanad para rijal hadis, kita cari itu di sanad di kitabnya itu. Oh, ada yang mengatakan dia boleh layak jadi sanad, ada yang mengatakan dia tidak layak jadi sanad. Itu ra'yu bukan itu? Ya ra'yu. Gimana itu? Saya nggak habis pikir itu kalau itu ya. Makanya menjaga akal ini wajib. Jangan dikatakan kita tidak memakai akal kita untuk menentukan itu.
Baru yang keempat adalah menjaga keturunan. Itu nggak usah saya bahas itu. Kita buat pendidikan yang bagus, kita buat kajian-kajian seperti ini, gunanya supaya nanti kita mampu mendidik anak kita, kita jaga keturunannya, kita kasih makan yang halal, menjaga keturunan. Baru yang kelima adalah menjaga harta. Ini penting di dalam Islam. Kekalahan kita sekarang ini karena kita tidak menguasai ekonomi. Kelangkaan minyak ini sebenarnya salah satunya adalah kesalahan umat Islam tidak menguasai perekonomian. Saya tanya, bapak-bapak mungkin setuju itu kira-kira ya ada mafianya enggak yang bermain itu? Pasti ada itu ya, karena kebetulan ya PT Wilmar itu yang di Dumai ya, yang di Pelintung itu yang paling besar setelah di Kuala Tanjung itu ya. PT Wilmar juga yang memproduksi Sania, terus kemudian apalagi itu ada beberapa minyak, nama-nama saya lupa itu kebetulan GM-nya itu abang ipar saya itu, istrinya kakak saya kandung. Jadi kami sering ngobrol-ngobrol. Jadi waktu saya pulang saya ketemu sama dia, saya bilang, kalian produksinya gimana, dikurangi enggak katanya. Bahkan polisi curiga sama kami menimbun barang katanya. Didatanglah polisi ke sana. Enggak ada kurang produksi minyak itu. Tapi enggak sampai di masyarakat. Itu sama kayak pupuk. Pupuk itu sering langka. Itu bukan produksinya berkurang, bukan. Di tengah jalan bocornya itu. Ada mafianya yang bermain. Kalau pupuk itu dulu pejabat-pejabat pun ada yang bermain itu. Ya. Karena kebetulan saya jual pupuk, jadi saya tahu waktu itu jalannya pupuk itu gimana itu. Dulu ya. Nah. Jadi pejabat-pejabat bermain itu. Jadi menjaga harta ini penting. Ya. Makanya kata Allah, jangan terlalu pelit, tapi jangan juga terlalu boros katanya. Wala tabsut yadaka kullal basti katanya. Jangan terlalu boros. Tapi jangan juga ditahan. Maka dalam teori ekonomi, uang itu mesti diperdagangkan biar dia berkembang. Nah sayangnya yang melakukan itu bukan kita. Makanya kelangkaan minyak ini jangan disalahkan orang lain, salah kita juga itu. Ya, kita nggak menjaga itu, sehingga presiden aja nggak kuat. Atau nggak tahu ya saya itu presiden. Padahal itu kalau di strukturnya pemerintahan kita, presiden itu kan panglima tertinggi, buat apapun dia bisa, gitu kira-kira itu kira-kira itu ya. Dalam struktur pemerintahan kita, presiden itu panglima tertinggi, buat apapun bisa. Kalau katanya hari ini bongkar itu penimbun itu dibongkar hari ini pasti ketahuan, tapi kita nggak tahu ya, wallahu a'lam. Masa teroris yang susah payah bisa ditangkap kok, penimbun nggak bisa gitu, kira-kira gitulah ya kan. Susah kan kita mikirnya itu. Dan makanya harta itu mulai sekarang kita jaga, kita kembangkan. Nah yang 5 hal ini menjadi primer dalam Islam ya. Kalau misalnya ibadah, sholat 5 waktu, azan itu adalah primer, itu menjaga agama. Nanti sekundernya itu, kalau azan itu pakai mic, mesti keluar, itu sekundernya. Kalau nanti tersiernya, suaranya mesti bagus, biar enak didengar orang, itu tersiernya itu. Kalau imam misalnya, imam itu syaratnya jadi imam itu, ya, itu adalah aqra'uhum, bacaannya bagus. Tapi primernya, ya, itu suaranya bagus, itu primernya enak, ininya lantunannya kayak imam kita tadi itu ya. Tersiernya apa? Pakaian imamnya itu layak untuk jadi imam. Itu tersier itu, akhlaknya, etikanya gitu. Jadi kita harus 3 ini kita lakukan ya. Sholat misalnya wajib 5 waktu, itu primernya itu, doruri itu. Tapi di tersier,
apa namanya, di hajiatnya ya, di yang kedua sekundernya itu sholat itu bisa dijamak, bisa diqasar. Tersiernya ya, secara etikanya orang sholat tuh pakaiannya mesti layak untuk dipakai sholat, jangan pakai singlet. Nah, itu enggak tersier namanya, gitu tuh. Kayak saya nih, tersiernya apa? Oh, pakai ini. Walaupun dari Bandung tadi saya pakai kaos saja kan, tapi mau kan nggak mungkin saya di sini pakai kaos itu. Saya tukar di mobil. Nanti nggak ngapain Pak Irham ini katanya, ini mentang-mentang udah dijadikan penceramah pakai kaos saja kemana-mana. Nggak cocok, itu tersier namanya, gitu. Jadi makanya dalam mewujudkan kemaslahatan itu mesti saling berkaitan antara primer, sekunder, dan tersier, dan mesti dijaga ketiga-tiganya itu. Misalnya contoh sholat ya, primernya itu sholat itu menutup aurat pakaian kita, itu primernya. Itu sekundernya itu mau nanti isbal nggak isbal itu sekunder, karena itu perdebatan. Sudah. Tersiernya apa? Tersiernya itu nanti ada yang pakai selempang, ada yang pakai, itu tersier. Tapi primernya kita jalankan di sini sama-sama. Jangan nanti di primernya kita jaga, di sekundernya nggak kita jaga. Harus dijaga juga itu. Di tersiernya juga harus dijaga. Maka zaman dulu kan kalau anak-anak tuh nggak boleh sholat di depan itu tersier Pak. Ya di belakang aja. Kalau kita sekarang kita sholat, jangan anak saya biar aja di samping saya, kan nggak ada yang ngelarang. Iya, tapi secara etika nggak bener. Oh, kalau di Saudi di Masjidil Haram tuh anak-anak boleh dimanapun. Iya, kalau anak-anak itu nggak di samping kita di Saudi itu hilang anak kita itu di Masjidil Haram. Bahkan ada dulu orang sholat di samping saya, diikatnya anaknya itu Pak, di tiang itu diikat, dikasih tali, dikasih ke tangannya anaknya, tali juga diikat, nggak kemana-mana anaknya itu. Baru Allah, maksudnya sholat baru dilepasnya, baru dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya, karena nggak tega hatinya melakukan itu. Itu tersier itu, tapi dia bisa jadi primer pada suatu saat. Makanya kalau ada anak-anak di belakang aja nggak apa-apa, jangan dipaksain dong. Ngapain dipaksain di depan? Oh, nggak apa-apa anak saya begini begitu, jangan. Di belakang aja nggak apa-apa, gitu ya. Udah bagus kayak saya zaman dulu begitu. Anak-anak di belakang semua. Ada namanya kayak Daud itu zaman saya dulu. Kita kalau udah anak-anak tuh di belakang. Jangan, nanti mereka main-main. Namanya anak-anak Pak, mereka memang pasti main-main. Kalau enggak bukan anak-anak namanya. Makanya kalau anak-anak di depan kita lewat, jangan kita pukul begini, jangan, biarin aja. Itu untuk orang dewasa Pak, kalau lewat depan itu baru kita pukul kelpak begitu, nggak apa-apa itu. Tapi kalau anak-anak itu begitu caranya itu. Wah, anak-anak ini ribut lah macam-macam. Ini memang ribut mereka itu, biarin aja. Zaman saya pun saya paling ribut juga itu. Tapi buktinya sekarang saya ceramah di sini. Biar mereka seneng kok di masjid itu. Kita kadang-kadang dengar ributnya anak-anak tuh kayak nggak khusyuk kita sholat. Padahal mesti dijaga anak-anak ini. Sekundernya nggak apa-apa dia begitu. Yang penting datang ke masjid. Mau nanti imam baru assalamualaikum ya warahmatullah, dia udah 2 kali assalamualaikum, baru dia bubar ke sana. Itu anak saya itu begitu, saya biarin aja. Nggak apa-apa, namanya anak. Jangan, saya sering bilang gini ya Pak ya, ini terakhir. Jangan samakan bapak yang sudah taubat ya dengan anak bapak, itu jangan samakan tuh. Karena bapak dulu waktu masih kecil nggak taubat juga. Iya, bahkan lebih bandel lagi mungkin ya kan. Sholatnya jarang, entah kemana-mana perginya. Jangan samakan anak kita itu. Yang penting jaga mereka sholat, udah tuh. Ini enggak, karena itu wow, anak-anak ini enggak. Makanya di pesantren saya itu ada orang nanya, Pak Irham, anak-anak ini kenapa marawisan? Kita kan marawisan, mauludan tiap malam Jumat, gedang, biarin aja lah, namanya anak-anak. Jangan, itu nggak boleh begini begitu, nggak apa-apa. Saya bilang anak-anak itu butuh refreshing, dan refreshingnya begitu, daripada mereka duduk
cerita-cerita, terus kemudian makan-makan gak jelas. Wah, dikasih mauludan, gedang gedung. Saya kasih mauludan tuh, pakai gendang-gendang itu. Biarin aja, walaupun sebenarnya saya secara pribadi nggak setuju juga. Tapi mereka anak-anak begitu, mau diapain? Mereka anak-anak. Saya secara pribadi juga nggak setuju itu. Tapi nggak pernah saya ungkapkan depan anak-anak saya tuh, depan santri itu. Saya nggak setuju nih kalian mauludan. Saya hanya tidak pernah hadir dalam mauludan itu, nggak pernah hadir Pak tiap malam Jumat itu. Istri saya marah-marah juga tuh, abang sih nggak pernah hadir katanya mauludan orang anak-anak itu. Ya biarin aja, itu urusan anak-anak lah saya bilang. Ya karena anak itu kan anak-anak itu. Kita ini kan bapak ini saya yakin baru tahu Islam baru aja kok itu. Coba hitung berapa tahun baru tahu Islam. Paling udah pensiun. Ada yang nanti umur 30 tahun setelah kerja ketemu di kantornya mau baru sadar. Baru aja kok. Kemana aja dari umur 10 tahun sampai 30 tahun tuh, 20 tahun ya. Kemana aja? Nggak tahu juga itu. Jadi jangan gitu. Itu namanya ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak usah ada yang bertanya, ini masukin aja ke otak sendiri udah. Ya. Ya, nanti kajian berikutnya boleh bertanya lah ya. Karena saya usul fikih ini susah, iya berat usul fikih ini. Tapi saya harus turunkan di sini, nggak mungkin enggak. Ya, makanya ingat-ingat tuh yang saya kasih tahu tadi. Ya, biarlah dia menjadi cerita. Mana tahu ilham di malam-malam ya, di malam-malam bapak tidur turun ilmu tuh ya. Kata Imam Syafi'i, menjadi ilham dalam diri kita. Ya, saya dulu membedah kitabnya Imam As-Shatibi Al-Muwafaqat itu. Itu saya yang paling bodoh itu di antara teman-teman itu. Waktu kami kumpul-kumpul kembali cerita-cerita, mereka heran kenapa bisa paham ilham katanya. Oh iya saya bilang, itu ilham itu bukan ilham saya bilang datang. Jadi jangan takut ilmu itu nanti masuk dia sendiri, penting dengerin aja. Gitu. Jangan dilawan, jangan dibuat negatif. Nggak bisa kalau dibuat negatif. Ya. Sampai ini saja akhirul kalam. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.